Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan ngebahas soal fisika di level SMA. Topiknya adalah tentang momentum and impulse guys. Jadi soal ini sudah saya persiapkan untuk kalian yang sedang atau akan menghadapi quiz guys. Jadi seperti biasa boleh download soalnya ini di kolom di link di deskripsi di bawah. Jadi soalnya ini saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Ada 2 bagian sih, multiple choice dan esai seperti itu. Dan simak tonton video ini sampai selesai agar kalian bisa tahu bagaimana pembahasannya. Kita akan lihat dari soal yang pertama. Which of the following is a possible unit for change of momentum? Change of momentum itu nama lain dari impulse, guys ya. Yang artinya adalah ya perubahan momentum itu ya. Jadi simbol untuk impulse kan ini ya, ini artinya sama nih. Ya, they have the same meaning. Impulse atau change in momentum. Nah, yang mana unitsnya yang paling possible ya? Kita lihat guys ya. Saya akan coba turunin dari ini guys. Force itu mau mass kalikan acceleration ya, hukum Newton. Jadi force satuannya Newton. Mass ini kan kilogram, accelerations itu kan meter per second square. Nah, ini boleh kalian coba jabarkan seperti ini guys. Ya, untuk acceleration-nya dipecah. Sehingga part yang di tengah sini yang ingin kita cari ini kita kalikan silang ya. Berarti ini N S sama dengan kilogram meter per second. Dan kalau kalian tahu bahwa momentum itu sendiri kan formulanya adalah mass dikalikan dengan speed atau velocity. Berarti ini satuan untuk momentum yaitu adalah kilogram meter per second. Seperti itu. Jadi kalau change of momentum ya sebenarnya unitnya sama ya, atau impulse itu sebenarnya unitnya sama guys ya. Jadi impuls itu juga mempunyai unit kilogram meter per second. So it means that the possible value, possible units untuk impuls itu dalam satuan lain yaitu ini, Newton second ya guys ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu adalah bagian yang delta. Jadi ini penurunannya. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor 1. Kita akan lanjut ke soal teori di nomor 2. An elastic collision is one in which, nah, ini kalau in elastic collisions itu berarti kinetic energinya itu not conserved ya, ada yang hilang. Sedangkan berbeda dengan untuk yang elastic collision ya, nih kalian boleh kasih tambahan. Elastic collision itu artinya momentumnya conserve, tapi kinetic energinya also conserve seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2-nya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini biasanya juga mengenai soal perbandingan. Nah, kita lihat. Particle A of mass M has kinetic energy E ya. Particle B yang kedua nih punya masanya lebih gendut ya, 3M. Terus kinetic energinya 2 kali lipat. The ratio of momentum particle A dengan particle B seperti apa? Nah, kita coba jabarin terlebih dahulu. Kita harus cari speed-nya, ratio speed-nya. Kita lihat particle E ya. Jadi ini energinya terus punya ini kan setengah M V A kuadrat, kayak gini. Kalau kita bandingkan dengan partikel B, dia energinya kan 2E setengah. Nah, ini M-nya ini jadi 3M ya, karena dia lebih gendut. Nah, ini adalah VB kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian kamu boleh cancel out. Cancel out, cancel out, cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. Jadi yang sebelah kiri ini 1/2 sama dengan yang ini menjadi berapa nih, guys? Ini VA pangkat 2 nih 3VB kuadrat. Kamu coba kalikan silang. Nah, hasilnya seperti berikut ya. Nih, kuadratnya saya keluarin aja. Oke, yang ini berarti kita harus cari pakai square root ya. Berarti ini akar 3 per akar 2 sama dengan VA per VB. Nah, ketika kita sudah mendapatkan perbandingan speed atau velocity-nya ini, berarti kita bisa mencari ya. Berarti PA banding PB itu sama dengan MA VA per yang ini VB. Oh, M-nya langsung aja kamu boleh tulis ya. Jadi kan yang atas M, yang bawah kan 3M. Nah, kayak gini. Jadi ini PA banding PB sama dengan ini kan 1/3 ini kali ya akar 3 kali akar 2. Jadi di sini kalau kalian coba hitung dengan menggunakan kalkulator, nanti kalian akan dapetin nilainya itu, saya dapetin ya PA banding PB-nya itu adalah akar 6/6, guys. Jadi ini jawabannya itu yang paling benar itu yang B. Kalian coba hitung di kalkulator ya. Jadi jawabannya ini adalah yang B, guys ya. Oke,
Jadi demikian pembahasan untuk yang nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk yang nomor 4. Ya, basically untuk yang nomor 4 sebetulnya mirip-mirip konsep soalnya ya. Perbandingan gitu, jadi kalian harus bisa mencari ratio yang diminta. Nah, kita lihat momentum partikel is P. Kinetic energinya double. Sepertinya ini masanya nggak berubah ya, nggak dikasih keterangan apa-apa soalnya. Jadi kita lihat bahwa di sini energi, kita tulis dulu setengah M V1 kuadrat. V1 menandakan kecepatan mula-mulanya. Ini double, berarti ini 2E. Setengah M, ini berarti V2 kuadrat. Nah, terus apa nih mesti diapain? Kita coba coret-coret dulu ya. Nah, kayak gini dicoretnya, ini jadi 1/2. Ini berarti V1 per V2 kuadrat. Nah, ini berarti bahwa, saya tulis di kanan aja. Ini berarti akar 1 kan 1. Nah, kayak begini ya. V1 banding V2. Kayak gini, guys. Oke. Kemudian apa yang bisa kita momentum now, berarti momentum P2 ya. Berarti kan dia bilang P M kali V1. Ini P2, ini M, M-nya kali V2. M-nya kan coret sama, nggak ada keterangan soalnya. Berarti ini P per P2 sama dengan 1 per akar 2. Jadi P2-nya ini kalau kamu kali silang, resultnya adalah akar 2P. Jadi jawabannya yang betul adalah yang delta, guys ya. So, itu adalah jawaban untuk yang nomor keempatnya. Kita lanjut, guys, ke soal berikutnya di soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini kamu ditanya average force ya. Jadi seorang gimnas mass 40 kg falls ya. Kamu harus tahu kalau falls ya, ini ada trampolinnya, misalkan trampolin. Dia mula-mula seperti ini ya, terus dia mantul lagi. Kamu harus tahu yang mana inisialnya, dan dianggap yang ke bawah itu yang inisial, berarti ya. Ini berarti negatif 5 meter per second ya, sorry ini kurang soalnya ya meter per second. Rebound with the same speed, ya 5 meter per second juga, tapi arahnya ke atas gitu. Berarti kita akan coba terlebih dahulu untuk mencari apa nih, impuls ya, atau change in momentumnya. Kalau kamu cepat ya, kamu bisa menggunakan formula ini, di mana ini M langsung aja nih, V final potong V initial. Nah, mass tadi 40, V finalnya itu 5 ke atas, ini min, nah ini minus 5. Hati-hati ya, karena minusnya ini dimasukkan, arah ini sangat menentukan. Ini berarti berapa? 40 kamu kalikan dengan 5 tambah 5 yaitu 10. So, jadi impulsnya itu 400 kg meter per second. Ya, kalau kamu mau tulis impulsnya 400 Newton second, ya boleh. Monggo, silakan. Tidak apa-apa, ini sama aja. Nah, untuk mencari average force, nah itu tinggal kamu bagi aja impulsnya itu dengan contact time-nya. Jadi 400 kamu bagi dengan contact time 0,2. Nilainya di sini kita dapatkan 2000. Oke, guys. Jadi ini jawabannya adalah yang 2000D ya, guys ya. Semoga cukup jelas, harusnya konten-konten sebelumnya juga udah ada nih soalnya ngebahas soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang ke-6. Soal nomor 6, well, ya intinya sama kayak nomor 4 dan nomor 5. Kalian boleh coba dahulu, boleh pause video ini sambil kalian coba-coba kerjain. Jadi nanti kalian tinggal nyocokin jawabannya. Ya, di sini energinya, kita lihat ya. Yang pertama itu Z, second particle itu X ya. Ya namanya sebenarnya nggak penting sih ya, pokoknya first particle sama second particle. Dia bilang yang kedua ini, oh malah sekarang ditanya energinya nih. Berarti kebalikannya, kita harus cari momentumnya dulu. Jadi intinya gini, mula-mula kan P. Yang kedua dia bilang half momentum. Jadi ini half P. Mass-nya gimana mass? Oh ternyata mass-nya lebih gendut. Kayak begini tuh ya. Nah speed-nya nggak tahu. Nah kita harus cari perbandingan speed-nya nih. Berarti ini V2 kayak gini. Ya. Berarti kita akan coba cancel out dulu. Ya, ini coret, 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 coret. Nah, ini berarti bahwa ini 1/setengah sama dengan V1 bagi 2V2, kayak gitu. Ini artinya 2/1, V1 banding 2V2. Nah, di sini apa yang kita bisa coba lihat bahwa, ntar kamu kali silang, 4/1, V1 banding V2. Ini dikuadratin dulu aja, resultnya nanti adalah demikian. Nah, kita masuk ke yang energi sekarang. Nah, energi duanya ini kan yang ditanya. Berarti ini setengah, dia lebih gendut tadi 2M, ini V2 kuadrat, ya. E-nya ini berapa nih? Nah, kita akan coba, sorry. Kita akan coba lihat,
perbandingan dari energinya. Berarti di sini kita bisa hitung atau tulis E banding E2, nilainya adalah setengahnya cancel out, M-nya boleh di cancel out. Nah, ini tinggal 1, 2. Nah, ini tinggal nilainya. Ini kayak gini, V1, V2 dikuadrat. Berarti E per E2, ini 1 per 2 kali ini 16/1. Jadi 8 itu nilainya ya. Jadi E per E2, nilainya ini 8/1. Sehingga nilai E2 itu adalah 1/8 E. Jadi di sini jawabannya yang betul adalah yang C, guys ya. Oke, guys, ini penjelasan untuk yang nomor 6. Semoga cukup jelas nih. Kalau misalkan kalian ada yang bingung, please langsung ditanyakan ke saya, boleh lewat WA, atau boleh taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa save dulu ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7 ini, ya ini menghitung biasa ya. Kalian yang penting input di kalkulator dengan teliti. Cuma ada mungkin beberapa kalian harus hafalin. Kadang-kadang gurunya itu suka iseng, dia nggak kasih tahu mass of elektronnya, ya mungkin kamu harus hafalin terlebih dahulu. Ya, jadi kita hitung dulu untuk velocity dari elektron itunya sendiri. Kalau pakai rumus ini, berarti V atau velocity-nya momentum bagi mass-nya. Momentumnya 1,9 kali 10 pangkat min 24, kamu bagi dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. Resultnya saya dapetin 2,088. Nah, ya 2,089 aja ya, kali 10 pangkat 6. Nah, berarti buat ngitung kinetic energy, ya setengah mv kuadrat, ini setengah m, tadi 9,1 kali 10 pangkat min 31. Sedangkan untuk V-nya itu yang ini tadi ya, kamu intinya ambil V kuadrat. V-nya itu ambil yang ini guys, yang saya highlight warna hijau, tapi jangan lupa di kuadrat. Kamu hitung aja pakai kalkulator, saya dapetin 1,98 kali 10 pangkat min 18 Joule. Jadi jawabannya dapatnya bagian yang B, guys ya. Ya, paling mendekati aja. Ambilnya yang B seperti itu. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini sebenarnya ya agak-agak aneh ya. Maksudnya aneh tuh nggak apa ini yang ditanya, cuma dikorek. Ini kayak kamu tuh nggak ada guidance, harus dicoba-coba gitu loh. Partikel ini punya mass M, velocity-nya V, momentumnya P. Terus, which of the following correct for this particle gitu nih. Ya, ini memang harus coba-coba ya, tapi saya kasih tahu aja clue-nya. Kamu tahu rumus momentum kan M kali V. Ya, udah gitu gini aja. Tuh kan saya juga bingung nih mesti diapain. Oke, ini kan semua rata-rata kamu lihat nih ada P kuadrat, P kuadrat, P kuadrat. Ya udah deh, kamu kuadratin deh gimana jadinya nih. Kamu lihat tuh ya. Jadinya kan kayak begini. Betul. Nah, terus apa yang bisa kamu tarik lagi kesimpulannya? Nah, di sini ini P kuadratnya itu ada yang dibagi M, ada yang enggak kan? Ya, kamu lihat. Berarti kalau kamu bagi M, apa yang terjadi kalau kamu bagi M, kedua kanan kiri kamu bagi kan? Nah, ini berarti menjadi, yang ini kan jadi M, seperti itu. Ya, berarti jawaban yang paling betul ya yang ini, MV kuadrat sama dengan P kuadrat bagi M, kayak gitu. Ya, ini jawaban untuk nomor 8 ya. Oke, kita lanjut ke soal teori di nomor 9. Select the row of table that correctly identify what happens in elastic. Kalau mau perhatikan, elastic collisions. Nah, untuk elastic collisions, itu berlaku hanya yang A, guys ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Jadi momentumnya itu conserve, total energi dan kinetic energinya itu juga di conserve seperti itu, guys. Ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Oke? Kita lihat, kalau yang inelastic itu yang mana? Inelastic itu seharusnya yang momentum conserve, tapi ya kinetic energinya. Kinetic energinya itu not conserve. Ya, seharusnya yang ini, ya kalau menurut saya ini adalah yang si inelastic. Ya, kalau total energinya pasti conserve ya. Karena kan energi nggak bisa dihilangin, nggak bisa dihancurin seperti itu. Dia hanya berubah ke bentuk lain. Nah, kalau inelastic itu dia hilang. Kinetik energinya sebagian berubah jadi mungkin suara gitu ya. Itu yang inelastic. Kita lanjut ya guys ke soal berikutnya, soal yang nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini bentuknya agak sedikit dua dimensi, jadi kalian harus menggunakan vektor untuk melihat ya. Kita lihat, kita coba bagi bentuknya. Dan saya sudah pernah bahas tipe seperti ini di konten saya sebelumnya ya. Intinya di sini kita bagi guys. Jadi yang ke atas ini kita sebut yang namanya V cos theta,
Yang ke kanan adalah V sin theta. Warna merah mewakili adalah before tumbukan. Sedangkan untuk yang warna biru di sini adalah V cos theta juga. Yang ini adalah V sin theta. Ini mewakili yang setelah tumbukan. Tapi yang ini karena ke kiri kita kasih minus seperti itu. Nah, kita akan coba analisa dari dua sumbu ya. First itu adalah x-axis, di mana momentum before itu kan cuma yang x-axis saja ya, berarti M V sin theta. Kalau P after, kamu kasih minus ya. Nah, berarti impuls di sumbu X itu adalah after kurang before, ya dong. Final kurang inisial selalu. Jadi min 2 MV sin theta ya. Sekali lagi ya, rumus untuk mencari impuls itu after kurang before ya. Saya tulis aja ya, I itu selalu yang P2 kurang P1 maksudnya gitu ya. P final kurang P inisial seperti itu. Ya, ini didapat untuk part IX-nya. Bagaimana untuk yang sumbu Y-nya? Nah, yang sumbu Y kalau kamu perhatikan di sini, kalau kamu masukin ke rumus yang sama P before di sini M V cos theta. Arahnya ke atas kan, jadi ini tetap plus. Nah, kalau yang after ini juga arahnya ke atas. Nah, jadi di sumbu Y tidak ada change in momentum, tidak ada ya. Berarti kesimpulannya di sini bahwa impuls hanya bergantung pada yang sumbu X. Jadi kamu boleh ya Pitagorasin dulu seperti ini. At the end nanti jawabannya sama nih. Min 2 MV sin theta. Nah, ini kan yang ditanya adalah average force. Nah, berarti pakai rumus yang ini ya. Average force itu, jadi impuls atau change in momentumnya dibagi dengan contact time-nya. Ya. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang bagian delta. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor 10 guys ya. Jangan lupa di-save dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Ya, kelanjutan 11 ini adalah esai dan saya pilih ya jenis-jenisnya kebanyakan sih yang tipenya inelastik ya, tapi ya nggak apa-apa kita coba lihat ya. Oke, two particles A and B. Jadi ini initial ya. Ini initial atau jangan initial ya, before colliding. Before colliding itu kalau kamu baca ini A yang 3 nih, 3 kilo si A. Ini si B, lebih kecil. Nah, mereka itu jalannya arahnya sama ya. Kamu lihat, moving the same direction ini penting banget ya. Yang A itu 4 nabraknya, yang B ini nabraknya 1,5. Kemudian setelah mereka tabrakan ya after colliding, mereka itu ternyata jadi satu. Jadi anggap jadi begini, kita anggap itu C, mereka akan jadi satu speed yang kita nggak tahu berapa. Nah, itu berarti berlaku ya yang momentum itu langsung boleh pakai yang ini guys ya. Ini mesh-nya langsung digabung aja. Nah, jadi kita hitung dulu ya momentum si A sebelum dan si B yang sebelum tumbukan. Ini berarti 3 kali 4 tambah 2 kali 1,5 sama dengan yang ini 3 tambah 2 V aksen atau kecepatan setelah tumbukan ya. Jadi ini 12 tambah 3, ini 5 V aksen ya. Gampang banget intinya. Yang penting kamu teliti, didapat 3 meter per second karena positif berarti arahnya ke kanan seperti itu. Ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 11-nya. Kita akan melanjutkan pembahasan di bagian nomor 12 maksudnya. Ya, nomor 12. Nah, two trucks A and B moving in opposite directions. Nah, ini penting banget nih opposite directions. Jadi, kita bisa gambarin ya opposite direction itu berarti ini yang before-nya ya. Kita tulis lagi ini before, ini ada truck si A, dia ya 600 kilogram. Terus ada B di sini dia nggak tahu nih B-nya itu cuma M kilogram. Nah, mereka kan tabrakan nih, tabrakan. Nah, kemudian apa nih? Kita lihat. Si A itu 4, B itu nanti negatif 2 karena arahnya ke kiri. Nah, terus ternyata setelah tabrakan, join together, ini kata kuncinya. Ya, atau stuck together. Terus dia kecepatannya 5. Ini, sorry, 0,5. Karena dia positif, so di-assume, karena positif, di-assume ininya ke kanan gitu, 0,5. Ya, ini tadi si A, ini si B. Intinya gitu. Ini adalah yang after. Nah, kita diminta menentukan value of M.
Intinya menggunakan, teknik yang sama tadi formulanya, di sini sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Nah, ini M1-nya itu adalah nih 600, kamu kalikan 4, ini tambah, kita nggak tahu, ini kalikan min 2. Nah, ini berarti 600 tambah M, ini 0,5. Nah, di sini saya dapetin 2400 min 2M, ini kan 300, tambah 0,5 M. 2100, 2,5 M, didapat nilai mass-nya 840 kilogram. Ternyata saya salah gambar, mass-nya yang B lebih gendut, lebih gede. Ya oke lah, kita nggak tahu, ya kan? Kita lanjut ke soal berikutnya yang bagian B. The magnitude of impulse exerted on A in the collisions. Intinya kan impulse itu kan change in momentum. Berarti kamu hitung dulu ya. Untuk si benda A, P before itu adalah ya cuma 600 kali 4 gitu ya. Jadi 2400 seperti itu. Sedangkan untuk P final, nah kita lihat P finalnya. P final di sini itu 600 kamu kalikan dengan 0,5. Ya, hasilnya adalah 300. Ya. Jadi ini untuk yang si A ya, karena final speed-nya dia itu 0,5 kamu kalikan dengan 600. Bukan gabungan ya, karena ini ditanya hanya di benda aja ya, bukan bukan gabungan guys ya. Jadi di sini impuls itu atau ya change in momentumnya tinggal 300 potong 2400. Jadi nilainya adalah min 2100 Newton second boleh. Jadi ini jawaban untuk bagian yang B. Oke guys, bagaimana so far? Kita lanjut ya, tetap semangat di soal berikutnya dan ini adalah soal terakhir. Soal ini soal aplikasi tentang momentum, yaitu kalau kamu mau bangun rumah ya, mungkin kontraktor, di sini kamu akan mencoba memasang apa nih, pondasi guys. Nah, pondasinya itu harus dipukul-pukul biasanya ya. Ada salah satu teknik dia pakai pile driver seperti ini. Nah, a post itu maksudnya ininya. Gimana ngomongnya ya? Ini post itu kayak apa, ini kan tanahnya nih. Nah, ini nanti ada ininya nih, ada pondasinya gitu. Post itu pondasinya. Is driven into the ground by means of a blow uh, from pile driver. Nah, pile driver itu alatnya kayak gini ya, jadi ditumbuk-tumbuk gitu. Nah, gimana dia dijatuhkan dari ketinggian 1,6 meter above the top of the post seperti itu. Show the speed of the pile driver ya. Ini kayaknya saya gambarin ulang aja deh ya. Jadi maksudnya gini. In real life, nah, ini adalah pondasi yang mau dimasukkan. Kayak begini, ya. Tapi kan, ya ini ibarat kayak kamu mau masukin paku, kan kamu pakai hammer kan. Nah, tapi kan kalau pondasi rumah gimana cara hammernya? Berarti kan alatnya mesti gede dong. Nah, kayak gini. Intinya kayak gini, alatnya intinya kayak begini nih mesinnya. Tapi saya gambarin detailnya aja di sini ya. Ini dijatuhin di 1,6 meter kayak gitu. Nah, terus kemudian nanti dia akan masuk ke dalam kan, dia pasti akan masuk ke dalam kayak begini. Set, sampai endingnya mau dia pasti maunya sampai habis. Nah, kurang lebih gitu. Nanti ditanya nih, show that the speed. Nah, waktu kena tumbukan di sini, ya, ini kan ada speednya nih. Speednya ini berapa? Dan dia minta buktikan 5,6. Ini berarti bahwa kamu boleh pakai beberapa cara. Ini kan dianggap energinya tuh conserve semuanya, no air frictions, dianggap seperti itu. Kamu boleh lihat di atas kan ada EP, potential energi, jadi kinetic energi ya. Berarti ini MGH, ini setengah MV kuadrat, ya. Intinya nanti didapat V-nya itu akar 2GH, ya. Jadi mass-nya itu belum diperlukan dalam hal ini ya, mass si pile driver-nya. Ya, ini 2 kali 9,81 kali 1,6. Nanti didapat 5,6 meter per second ya, jadi udah shown seperti itu. Oke. Nah, kemudian, nah ini baru dikasih tahu di soal bawahnya. Si posnya ini, si pondasinya itu 6 kilo. Pile drivernya 78 kilo ya, gede banget nih hammernya nih. Terus pile drivernya itu hit the post, it is assumed there is no rebound. Intinya no air friction, terus dia nggak ada, dia moving together, intinya kayak gitulah. Ya. Find the speed of the pile driver and the post immediately after. Nah, ini pakai momentum kayak biasa. Jadi, ini termasuk yang inelastic ya, karena dia moving together. M2 V aksen kayak gini. Nah, M1 tadi si siapa? Ini saya anggap arah ke bawah itu dianggap, kamu kalau mau anggap negatif ya bolehlah, min 5,6 ya.
Nah, terus M1-nya ini adalah 78. M2-nya ini 6 kali 0, karena dia kan diam. Ini ya 78 tambahin 6. V accents. Di sini kamu akan dapetin min 437. Ini 84 V accent. Sehingga V accent di sini nilainya saya dapetin min 5,2 meter per second ya. Ini artinya arahnya ke bawah minus itu ya. Jadi jangan bingung, jangan pusing gitu ya. Ini adalah kecepatan mereka berdua guys ya. Nah, kita akan coba lihat jawaban untuk maksudnya pertanyaan berikutnya. The post is brought to rest by the actions of resistive force from the ground acting for 0,0 second. By modeling this force as a constant throughout this time, find the magnitude of resistive force, seperti itu. Nah, kita lihat maksudnya apa sih? Jadi intinya gini, yang tadi saya gambarin ya. Jadi misalkan saya coba gambarin dulu ya. Nah, ini terus kan dia ada hammernya nih, hammernya kan jatuh nih. Ya, hammernya kan jatuh seperti ini. Nah, at some point, ya dia pasti akan berhenti dong. Nggak mungkin sekali kamu hammer akan jeblos langsung ke dalam. Nggak mungkin, karena jelas ada yang namanya resistive force. Resistive force ini terjadi dari tanahnya ke ininya nih, apa sih isi pondasinya. Ini yang disebut resistive force F yang ke atas, ya. Nah, F ke atas ini menampung atau menahan dua gaya. Yang pertama, gaya berat dari kedua benda ini dan gaya pukulan akibat si em, ini akibat si hammernya ini jatuh gitu ya. Jadi ada dua yang harus kamu hitung ya. Pertama, weight. Kalau weight ya jelas gampang. Weight itu kan M kali G. Kamu pakai M total 84 kali 9,81 ya. Weight ini saya dapetin 824 ya, kurang lebih Newton. Nah, kemudian untuk menghitung yang akibat pukulannya ini, ya, akibat pukulannya ini kamu harus ngitung pakai FME. Nah, M-nya itu kamu ambil yang 84, tapi kan A-nya nggak tahu nih, ya. A-nya nggak tahu berapa. A-nya kamu harus cari terlebih dahulu. Nah, A-nya itu adalah pakai rumus yang ini juga boleh, guys, ya. Nah, A-nya ini waktu dia sampai berhenti, nah inisialnya pakainya yang 5,2. Dia berhenti dalam waktu 0,06 second. Nah, ini berarti bahwa acceleration-nya di sini adalah, deceleration ya. Nah, kayak begini tuh hasilnya. Min 86,66. Nah, angka deceleration ini kamu masukin ke sini guys ya, min 86,66 ya. Ini saya hitung dapatnya 7280. Minus itu cuma artinya dia makin lama makin pelan gitu ya. Kalau kamu nggak mau masukin, ya nggak apa-apa, silakan ya. Nah, dari sini kamu bisa menghitung resistive force-nya. Intinya pakai rumus yang ini. Di sini nanti didapat bahwa F itu nanti 7280 kamu harus tambahin dengan 824 guys ya. Di sini hasilnya saya dapetin 8104 Newton. Ya, sekali lagi resistive force itu adalah gaya gesek yang dari tanah ke pondasinya. Dia menampung dua beban. Beban pertama beban weight kedua benda itu dan beban gaya ketika dipukul. Ya, ketika dipukul itu yang kamu harus cari dengan cara cari acceleration-nya. Dalam hal ini minus jadi deceleration istilahnya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal terakhir, find two significant figures, the distance travel by the post. Nah, ini distance-nya. Cara mencari distance-nya ya kamu boleh pakai ini guys ya. Ini rumusnya ada di kinematics tambah 2AS. Ini kan mau berhenti, ini 5,2 kuadrat tambah 2. Ini masukin ya, min 86,66, ini S. Kamu hitung nanti S-nya didapat itu sekitar 0,156 meter. Jadi karena dia minta 2 sig feet, ya kamu boleh tulis 0,16 meter guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor terakhir kita guys ya. Kadang-kadang ada beberapa tipe soal yang dia kasih tahu panjang pose-nya. Ya, ini soal ekstra, saya juga baru ingat. Jadi kadang-kadang gini, ini kan tadi dia bilang mass-nya 6 kilo. Dia kasih tahu misalkan ini panjangnya tuh 1 meter. Nah, karena kalau satu kali pukul dia masuk 0,16 meter, kadang-kadang ditanya, ada berapa minimal pukulan biar semua pondasinya tuh masuk kayak gitu. Kadang-kadang suka ditanya, ya guys ya. Jadi kalau one hit itu dia masuk 0,16 meter, sedangkan pondasinya itu tuh berapa? 1 meter kan? Berarti kan ada berapa hit? How many hit minimal? Itu kita hitung ya 6. Berarti kalau 6,25 hit, itu baru 1 meter.
kurang begitu. Berarti ini kan minimal ya 6 sampai 7 hit ya, kamu boleh tulis seperti itu. Ya, tapi itu soal ekstra aja, saya baru kepikiran aja ada yang tipe seperti itu ya. Oke guys, so far bagaimana? Jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan tentang momentum dan impuls, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain.